Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjabarkan mengenai analisis saya terhadap manajemen kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di PT Antam atau Aneka Tambang Tbk. Saya Friska Saskilia, NIM 20811334028 dari Administrasi Perkantoran A 2020 GK. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang konsep utama. Konsep utama ini akan menjelaskan mengenai yang pertama, latar belakang menganalisis penerapan K3 di PT Antam. Yang kedua, program K3, tipe-tipe kecelakaan kerja, teknologi dan alat-alat kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga, resiko bahaya fisik dan psikologis, penyakit akibat kerja, dampak, kerugian dan penanggulangan akibat kecelakaan kerja. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan kerja, aplikasi K3 perkantoran dan IT, dan sistem manajemen K3 atau SMK3. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang latar belakang. PT Antam Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh PT Antam ini yaitu pertambangan Indonesia, yaitu melakukan pengembangan untuk memperluas input industri tambang untuk menambah output emas yang dihasilkan, sehingga dalam melakukan kegiatannya memerlukan peralatan yang canggih, aplikasi K3 perkantoran dan IT, dan sistem manajemen K3 dengan kemungkinan adanya risiko besar. Dan pastinya dengan melakukan program K3 ini dilakukan untuk melakukan pertolongan pertama di tempat kerja. Selanjutnya, untuk mengantisipasi dampak dan kerugian akibat kecelakaan kerja, maka diperlukan upaya untuk menanggulangi kecelakaan kerja dengan menerapkan program K3 untuk semua pekerjaan di PT Antam Tbk agar tercapai efektivitas lingkungan kerja yang aman dan sehat. Nah, kemudian menurut World Health Organization atau WHO pada tahun 1980, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan salah satu bentuk promosi untuk memelihara kesehatan fisik, sosial, dan mental bagi semua pekerja di tempat kerja, dan untuk bertujuan untuk mencegah gangguan akibat kecelakaan kerja, dan itu untuk melindungi para pekerja dari semua risiko akibat kerja, menjaga pekerja agar tetap berada di lingkungan kerja yang aman, sehat, nyaman, dan kondusif terhadap fisik dan psikologis pekerja untuk menyesuaikan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Nah, materi selanjutnya yaitu ada yang pertama, program kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di PT Antam Tbk. Program kesehatan dan keselamatan kerja yang dijalankan oleh PT Antam Tbk digunakan sebagai indikator utama terhadap keselamatan kerja yang dilakukan secara berkala. Program kesehatan dan keselamatan kerja oleh PT Antam ini merupakan faktor utama yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada 5 faktor. Yang pertama, mengikuti pelatihan yang diadakan PT Antam Tbk untuk meningkatkan kemampuan kerja karyawannya. Yang kedua, memeriksa kesehatan diri secara rutin selama bekerja di PT Antam Tbk. Yang ketiga, kesehatan dan keselamatan pekerja merupakan tanggung jawab pribadi. Yang keempat, dukungan pimpinan terhadap keberhasilan program keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang kelima, program kesehatan dan keselamatan kerja di PT Antam sepenuhnya merupakan unsur utama dan tanggung jawab seorang pimpinan pengelolaan perusahaan. Nah, yang selanjutnya materi kedua yaitu ada tipe-tipe kecelakaan kerja. Tipe-tipe kecelakaan kerja merupakan jenis-jenis kecelakaan yang terjadi akibat tindakan yang tidak dikehendaki atau diinginkan. Tipe-tipe kecelakaan kerja ini memiliki banyak jenis, diantaranya yaitu terjatuh atau terpleset, cedera otot, tertimpa objek, cedera karena gerakan representatif, luka gores, menghirup gas racun, dan terpapar suara bising. Nah, menurut Bird dan Germain tahun 1990 mengemukakan ada 3 tipe kecelakaan kerja, diantaranya yaitu yang pertama ada eksiden. Eksiden ini merupakan kejadian yang tidak diharapkan yang memberikan dampak atau kerugian bagi perusahaan dan pegawai dalam bentuk material maupun fisik. Dan yang kedua ada insiden.
Insiden ini merupakan kejadian yang tidak diharapkan yang belum tentu berdampak pada kerugian perusahaan maupun pegawai. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu near miss, yaitu kejadian yang hampir menyelakai pekerja atau dengan kata lain hampir menjadi kecelakaan kerja, aksiden atau insiden. Nah, yang selanjutnya materi yang ketiga adalah teknologi dan alat K3. Teknologi dan peralatan kerja bagi perusahaan mengutamakan kecelakaan pekerja hendaknya wajib untuk menyediakan berbagai jenis teknologi dan peralatan kerja yang akan digunakan oleh pekerja, terutama bagi pekerja yang berada di industri lapangan. Beberapa jenis teknologi dan peralatan kerja yang ada di PT Antam Tbk anti antaranya. Yang pertama ada peralatan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Nah, peralatan kesehatan dan keselamatan kerja ini meliputi yang pertama ada APD atau alat pelindungan diri. Alat perlindungan diri adalah seperangkat alat yang digunakan oleh pekerja industri untuk melindungi tubuhnya dari potensi bahaya, risiko, dan kecelakaan kerja. Jenis-jenis APD ini ada 8, yaitu yang pertama alat pelindung kepala, topi pengaman, APD represitor dan kacamata, alat pelindung mata dan muka atau face shield. Yang kelima alat pelindung telinga berupa sumbat telinga atau earplug, alat pelindung pernafasan, alat pelindung tangan dan kaki atau sarung tangan dan sepatu boots. Yang kedelapan adalah safety belt. Nah, yang kedua yaitu ada alat keselamatan kerja atau K3. Alat keselamatan kerja merupakan alat yang digunakan untuk keselamatan dirinya saat berhubungan dengan mesin, pesawat, tenaga kerja, alat kerja, dan produksi. Nah, PT Antam Tbk sendiri, alat keselamatan kerja memiliki peran yang sangat besar dalam mencegah dan meminimalisir kecelakaan karena PT Antam ini merupakan pertambangan yang memiliki resiko bahaya yang lebih besar jika tidak menggunakan alat keselamatan kerja yang telah disediakan oleh perusahaan. Materi yang keempat yaitu ada risiko bahaya fisik dan psikologis. Bahaya fisik dipengaruhi adanya faktor fisik yang ada di tempat kerja, yaitu lingkungan fisik yang meliputi getaran, lingkungan kerja, gelombang mikro, dan sinar UV. Faktor-faktor ini dapat berupa bagian-bagian tertentu yang dihasilkan dari proses produksi atau proses sampingan yang tidak diinginkan. Seperti yang pertama, resiko fisik. Resiko fisik ini merupakan potensi bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi karyawan yang terus-menerus terpapar faktor fisik. Yang kedua, faktor fisik adalah faktor di dalam tempat kerja yang bersifat fisikal, antara lain kebisingan, penerangan, getaran, iklim, gelombang mikro, dan sinar UV. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari bagian-bagian tertentu yang dihasilkan dari proses produksi atau proses sampingan yang tidak diinginkan. Contohnya itu ada kasus yaitu welder atau mesin produksi, loudspeaker atau speaker, dan kendaraan modifikasi yang digunakan untuk menemukan batas yang dapat di atas ambang batas untuk telinga. Jika terlalu lama, pekerja dapat mengalami gangguan pendengaran seperti sulit mendengar dan tuli. Nah, materi yang kelima ini ada penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja atau PAK merupakan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja atau didapat melalui pekerja. Penyakit akibat kerja memiliki karakteristik yang dipengaruhi karyawan di lingkungan kerja tertentu. Penyakit akibat kerja disebabkan oleh faktor fisik, kimia, biologis, fisiologis, dan psikologis. Faktor fisik yang dapat menyebabkan PAK antara lain yang pertama ada fisik. Fisik ini meliputi kebisingan, radiasi, suhu, tekanan udara, dan pencahayaan. Yang kedua ada faktor kimia. Faktor kimia meliputi debu, uap, gas, larutan, dan insektisida. Dan yang kedelapan ada infeksi meliputi antraks, brucel, HIV, atau AIDS. Yang keempat ada fisiologis. Nah, fisiologis ini merupakan hal yang dapat disebabkan karena keselamatan konstruksi, pemesinan, postur tubuh yang buruk, cara kerja yang salah dapat menyebabkan kelemahan fisik. Dan yang kelima ada mental. Mental ini disebabkan oleh hubungan kerja yang buruk atau kondisi kerja yang membosankan sehingga menimbulkan kebosanan. Nah, yang selanjutnya ada materi yang keenam, ada dampak, kerugian, dan penanggulangan kecelakaan kerja. Standar ISO tahun 2018 menjelaskan bahwa risiko sebagai efek ketidakpastian pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Artinya, risiko adalah pengaruh ketidakpastian terhadap kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Nah, penanggulangan kecelakaan kerja harus menjadi prioritas.
Tujuan utama penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja adalah untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan cedera atau kerugian material. Nah, pencegahan kecelakaan kerja ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menemukan penyebabnya, bukan gejalanya, untuk mengurangi atau menghilangkan sebab. Mungkin pencegahan dan pengendalian kecelakaan kerja dapat dilakukan setelah menentukan penyebab kecelakaan di pabrik atau di proses produksi, sehingga dapat diberikan saran-saran, dapat menyusun saran-saran sebagaimana pengendalian kecelakaan kerja yang sesuai. Nah, kemudian menurut Anhizar tahun 2012, beberapa intervensi penanggulangan pencegahan kecelakaan kerja di PT Antam dapat dilakukan oleh perusahaan ataupun oleh karyawan. Ini meliputi yang pertama, manajemen bisnis. Perusahaan melakukan penilaian awal, membantu memilih sarana perlindungan karyawan, memberikan pelatihan prakerja, memeriksa kesehatan dilakukan minimal secara berkala, tawarkan kepada karyawan pentingnya menggunakan APD, terorganisasi pada manajemen yang baik, memberikan intensif kepada karyawan, bekerja mengenakan alat pelindung diri, dan memperhatikan pentingnya keselamatan kerja untuk menghormati aturan yang berlaku di tempat kerja. Yang selanjutnya ada pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K adalah pertolongan segera bagi seseorang yang sakit atau cedera pada kecelakaan yang memerlukan perawatan secara medis. Nah, dalam implementasinya ini, pertolongan pertama dalam K3 dalam PT Antam ini bertujuan untuk 1. Menyelamatkan jiwa penderita, 2. Mencegah kecacatan, 3. Memberikan rasa aman dan menunjang proses penyembuhan, dan yang keempat yaitu pertolongan dan perawatan korban. Yang ke-8 ada aplikasi perkantoran dan IT. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, Pasal 23 tentang kesehatan di tempat kerja menyatakan bahwa upaya kesehatan kerja harus dilakukan di setiap tempat kerja, terutama tempat kerja yang menimbulkan risiko kesehatan yang tinggi bagi pekerjanya, sehingga mereka dapat bekerja secara sehat tanpa mengorbankan diri, mengancam diri sendiri dan masyarakat sekitar. Nah, aspek K3 perkantoran IT ini untuk penggunaan komputer ini harus dipertimbangkan beberapa hari, yaitu menggunakan ke-10 jarinya, istirahat mata dengan jarak sekitar 15-20 menit, istirahat 5-10 menit setiap jam kerja, peregangan otot, sudut cahaya 45 derajat, jangan ada cahaya yang menyilaukan, sudut pandang 15 derajat, kursi ergonomis, jarak meja dengan bahan 20 cm, senam pada waktu istirahat. Nah, dan selanjutnya materi yang terakhir yaitu ada sistem manajemen K3. Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau SMK3 menurut PP nomor 50 tahun 2012 merupakan implementasi dari pasal 87 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 yang menyatakan tentang ketenagakerjaan. SMK3 harus memberikan layanan kepada perusahaan yang memiliki setidaknya 100 orang atau perusahaan yang memiliki potensi kecelakaan industri yang lebih tinggi karena sifat prosesnya. Nah, dari ke-9 materi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, upaya perusahaan untuk melakukan program dan peraturan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan implementasi Master Plan Human Capital atau WCH dan penyempurnaan data kelola yang baik atau GCC. Secara berkelanjutan sangat membantu dan meningkatkan keselamatan kerja perusahaan. Tetapi juga disiplin karyawan memiliki peran penting dalam menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang berhasil. Praktek terbaik dalam perencanaan implementasi K3 telah menghasilkan data kecelakaan kerja yang signifikan selama 3 tahun berturut-turut tanpa kecelakaan atau zero accident, sehingga PT Antam Tbk menerima Minerva Awards 2020 sebagai penghargaan atas keberhasilan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik tahun 2020. Nah, yang kedua ini yaitu beberapa kecelakaan di tempat kerja, baik kecil, berat, atau fatal merupakan peristiwa tidak diduga, sehingga potensi bahayanya adalah hasil dari lingkungan kerja yang memiliki potensi berbahaya yang akan segera terjadi. Nah, penyebab kecelakaan kerja pada PT Antam Tbk ini terjadi karena kondisi fisik yang buruk di pertambangan, volume udara yang tidak mencukupi, lingkungan kerja yang lembab, sempit, serta dukungan yang tidak mencukupi. Nah, demikian itu saja penjelasan analisis materi saya terhadap PT Antam Tbk. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.